Sebelum saya memulai materi ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Khorujana dari kampus Universitas Muhammadiyah Kudus. Saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang gangguan sistem persyarafan pada mobilisasi dan pencegahan stroke berulang. Setelah saya memaparkan materi, ketika ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan ya. Nah, yang pertama yaitu pengertian stroke. Stroke adalah kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh berhentinya suplai darah dan oksigen ke otak. Berkurangnya aliran darah dan oksigen ini dikarenakan adanya sumbatan, penyempitan, atau pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, selanjutnya yaitu faktor penyebab stroke. Yang pertama, faktor risiko yang tidak dapat dikontrol. 1. Usia. Setiap manusia akan bertambah umurnya. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya stroke lebih besar. Pada umumnya, risiko terjadinya stroke mulai usia 35 tahun dan meningkat setiap tahunnya. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Pria memiliki kecenderungan lebih besar terkena serangan stroke dibanding perempuan. Nah, yang ketiga yaitu ras atau suku bangsa. Yang terakhir yaitu genetik atau keturunan. Nah, yang terakhir yaitu genetik atau keturunan. Seseorang yang mempunyai riwayat stroke dalam keluarganya menjadi seorang yang berisiko tinggi terkena serangan stroke. Selanjutnya yaitu faktor risiko yang dapat dikontrol atau dikendalikan, diantaranya meliputi pertama hipertensi, kedua diabetes mellitus atau penyakit DM, nah yang ketiga yaitu penyakit jantung, keempat riwayat stroke sebelumnya, kelima merokok, keenam kolesterol tinggi, ketujuh obesitas, dan yang terakhir minuman alkohol. Selanjutnya yaitu mobilisasi pada pasien stroke. Pertama, pelaksanaan mobilisasi dini posisi tidur. 1. Berbaring telentang. 2. Miring ke sisi yang sehat. 3. Miring ke sisi yang lumpuh atau lemah. Nah, selanjutnya yaitu latihan gerak sendi. Ada 12. Yang pertama, fleksi dan ekstensi pergelangan tangan. Yang kedua, fleksi dan ekstensi siku. Yang ketiga, pronasi dan supinasi lengan bawah. Yang keempat, pronasi fleksi bahu. Yang kelima, abduksi dan adduksi bahu. Yang keenam, rotasi bahu. Yang ketujuh, fleksi dan ekstensi jari-jari. Nah, yang kedelapan yaitu inversi dan eversi kaki. Kesembilan, fleksi dan ekstensi pergelangan kaki. Kesepuluh, fleksi dan ekstensi lutut. 11. Rotasi pangkal paha. Dan yang terakhir yaitu abduksi dan adduksi pangkal paha. Nah, selanjutnya yaitu cara pencegahan penyakit stroke berulang. Yang pertama, konsumsi makanan yang sehat. Meliputi konsumsi makanan dengan tinggi serat. Makanan tinggi serat akan membantu dalam pencegahan penyakit stroke ini dan juga turut andil mengendalikan lemak dalam darah. Kurangi kolesterol sehingga dapat meningkatkan kesehatan jantung dan mengurangi risiko stroke. Yang kedua yaitu kurangi konsumsi garam. Nah, mengurangi konsumsi garam dapat menurunkan tekanan darah sehingga mengurangi risiko stroke. Yang ketiga yaitu hindari kebiasaan buruk seperti merokok dan minum alkohol. Nah, yang keempat yaitu hidup aktif dan olahraga teratur. Orang yang berkelebihan berat badan atau obesitas memiliki risiko tinggi lebih besar memiliki kadar kolesterol tinggi, hipertensi, diabetes, dan stroke. Olahraga dapat mengurangi berat badan sehingga mengurangi risiko-risiko penyakit-penyakit tersebut. Nah, yang terakhir yaitu perbanyak konsumsi serat dan banyak minum air putih. Pada peneliti menemukan risiko stroke bisa berkurang sampai 7% untuk setiap 7 gram penambahan serat yang dikonsumsi setiap hari. Dengan kata lain, mereka yang paling rajin mengonsumsi serat risikonya paling rendah terkena stroke. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum saya mengakhiri pertemuan ini? Sudah jelas semua. Sudah jelas semua ya? Ya. Mbak Indah sudah jelas? Sudah, Alhamdulillah. Ini saya bagi riset tentang mobilisasi dan pencegahan stroke. Nanti bisa dibaca-baca di rumah ya Ibu. Semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih Mbak. Kalau sudah jelas semua materi yang saya paparkan tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau begitu saya akhiri materi ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.